Maka kemarin saya ngaji sama kiai saya, ada wong tua nitipin anaknya di pesantren pembangunan. Alhamdulillah dititipin, Bu. Namanya rukun orang ngaji, anak telu, sepisan santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Wali santri harus ngedukung anaknya ngaji. Anak pasran, nggak hanya sekedar masuk. Yang namanya cuma sekedar masuk namanya bukan pesantren, nggak diakui sebagai santri. Orang tua harus pasrah tuh sama gurunya, harus ada pasrah nama kiainya. Bu Nyai, Pak Kiai Zainuddin, ini non sewu, nduk saya. Ini karena masih endok, berarti belum netes nih. Saya punya rencana niatan baik, anak saya mau saya tetesin di sini. Nah, kalau sudah ditetesin, silakan monggo Kiai. Anak saya dipun didik pakai adab dulu, nggak usah pinter. Saya nggak mau anak cuma sekedar pinter, karena sekarang Google wis lebih pinter. Bocah sekolah nggak Arab nganggo Google bener kabeh. Maka saya nggak mau punya anak cuman pintar, tapi tolong sebelum dididik dengan ilmu, didik anak saya pakai adab. Harus bisa menghormati yang lebih sepuh, menghormati kiainya, berarti menghormati orang tuanya. Maka ini tolong Kiai, didik anak saya pakai adab. Sekalian niki pakai Zainuddin, ada gula kopi teh. Akhirnya Pak Kiai Zainuddin terus bilang, yang ini Bu, anaknya dititip nanang MTS pesantren pembangunan. Tapi ya saya harus kasih tirso sekuat semampu saya. Saya punya ilmu sedikit-sedikit, moga-moga bisa didik anak panjenengan. Tapi saya ya juga minta nih, minta apa Pak Kiai? Wis digawana gula kopi teh. Ada minta lagi yang lebih dari itu. Kalau anak-anak panjenengan kepingin ngaji dengan betul, jadi orang yang sukses, kepingin jadi ulama yang besar, maka tolong sangoni putani panjang teng pesantren pakai rezeki yang bersih. Saya minta dari hasil tani, tapi taninya tani kelapa. Mulane wong Cigaru rata-rata tukang der. Kenapa dari tani kelapa? Ini ada sejarah riwayat. Seorang ulama besar yang meminta kepada wali santrinya untuk mencari rizki, tapi rizki yang halal bersih dari hasil tani kelapa. Kenapa tani kelapa? Kelapa orang mawin dadak nyirami, orang mawin dadak melemoni, orang mawin dadak ngembret tenak. Bahasanya apik banget, ngembret nak. Bahasanya Gentasari asli nggih, pakai Haji Imam Tabrani. Si tetangga nama beliau alhamdulillah nggak cuma tetangga tapi saudara dekat. Saking dekatnya tanah saya sama tanahnya pakai Haji Imam Tabrani sebelahan, berarti kan deket banget. Saya bilang begini, itu Pak Imam, kalau pakai Haji Imam Tabrani mau nyalon jadi bupati, tolong dong ikhlasin itu sawahnya buat saya bilang gitu. Iya kan, katanya itu harus ada keikhlasan di dalam berjuang. Namanya kepengen sukses kan harus ada yang diikhlaskan. Itulah Pak Kiai Haji Imam Tabrani, kalau mau jadi bupati itu sawahnya tinggal jual murah aja lah ke saya, nggak apa-apa. Beliau begitu bijaksana. Jadi saya ingat terus kemarin saya dapat penghargaan Dai Milenial dari Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Tepuk tangan dulu dong. Bukan buat saya tepuk tangannya, buat Pak Haji Imam Tabrani. Jadi beliau itu idenya cerdas. Karena buat gaib mumpuni, jadi saya dikasih penghargaan dulu. Biasa narik masa. Bercanda kayak enggak kayak gitu. Karena sesama orang Nahdlatul Ulama ya kudu saling mendukung, biar Nahdlatul Ulama tambah bagus, tambah berkembang, tambah sukses, tambah barokah makmur. Allahumma amin. Punten nggih Kiai, aduh jadi nggak enak saya.
Beliau membatini bocah sembarangan banget karena wong tua. Beliau selalu memberikan ular-ular wejangan sama saya. Karena alhamdulillah beliau punya Ella, mereka punya Imam Tobroni adalah guru saya di Aliyah di Madrasah Aliyah Negeri Kroya. Alhamdulillah saya berulang kali di Madrasah Aliyah Negeri Kroya sebelum saya jadi dai seperti ini. Dari sejak kecil saya senang ikut lomba. Pokoknya lomba apa aja nih teman-teman MTS Pesantren Pembangunan. Anda punya ide apa, cemerlang apa, punya kegiatan apa, prestasi apa, kesenangan apa, silakan dikembangkan. Lomba mangan kerupuk wis pokoknya melu. Lomba balap karung melu buat ngasah mental. Yang penting mentalnya dulu yang keasah. Sampai-sampai dulu saya kecil lomba pidato, lomba puisi, lomba geguritan, lomba mau coba, sampai lomba gerak jalan jadi ketua PBB saya. Cilik ireng tapi suaranya cemeter keblebek. Nah, tuh. Jadi harus ngasah mental terlebih dahulu. Sebelum saya mondok, saya kecil udah jadi paman wedus. Beliau paham pakai Imam Tobroni. Beliau sawahnya dekat tempat saya. Saya dulu umur 5 tahun 2000 udah jualan es lilin keliling. Mungkin jenengan nggak percaya karena lihatnya saya yang sekarang. Tapi alhamdulillah dan insya Allah kalau jangan lihat saya pas lagi kecil jualan es kayaknya melas. Yalah bocah kok karunya pisannya, begitu mungkin batinnya. Kenapa karunya pisan? Salah saya sama tremos esnya lebih gede tremosnya bu. Sambil bawa gitik buat gitik wedus. Karena wedus saya, mbek saya ayah 43 lanang kabeh. Si wadon mau ngaku wungkul. Tapi saya bukan mbeknya, saya yang angon. Ini buat ngasah mental dulu, harus prihatin dulu lah. Kemarin saya ngaji di Pabrasan, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Ada bapak-bapak ngasih duit 1.200 perak sama saya. Saya kaget punya duit mau apa 1.200, gue bayar parkir baik kurang 800. Beliau bilang mumpuni duit 1.200 nyen kan esmu larang banget. Bilangnya katanya es saya mahal. Tahun 2000 es lilin itu umumnya harganya 100 perak per biji. Tapi saya jualnya 200 perak. Kenapa saya jual mahal? Karena es saya berkualitas tanpa sari manis. Esnya bervariasi macam-macam, tiap hari ganti. Es degan, es tape, es mutiara, es pisang, lajeng es tape, es rujak saya bikin. Itulah setiap hari ganti-ganti terus. Dan esnya berkualitas, isinya gula Jawa mutlak pakai gula Jawa. Sehingga saya wani adol es, satu bijinya 200 perak. Dia bilang anak dikeblok petawani, Pak pada es napa mboten. Saya sambil bawa tremos para weduse metut nang buri. Kowe nake sapa? Anake Arwan. Cilik ireng belen dodol es kayak gue. Es regane pira? 200-an, Pak. Larang temen nih jajal ke goyang ngebor disik. Dulu pas tahun 2000 lagi muncul Inul Daratista, Mak. Gimana lagi supaya esnya laku? Saya goyang ngebor sampai lemahnya bolong. Habis goyang ngebor ya habis gue yang tak utang 6. Sekarang runyang kon goyang ngebor diutang. Beliau utang 6 biji. Dan ternyata setelah itu saya kelas 3 SD saya udah ngaji. Sehingga saya nggak dodol es lilin maning. Akhirnya dheweke kemutan nyong ceramah nang desane. Dan nyarutang seorang atus. Cerita begini bukan pamer, maaf. Apa yang mau dipamerin mau sekedar bakul es, apa yang mau dipamerin mau sekedar pangon wedus. Tapi saya ngasih pirsa bahwa sesugih-sugih panjenengan jadi orang tua, tetap anak diajarin prihatin, Bu. Orang kita nyekel sapu nih, Bu, harus diajari prihatin.